Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang dirahmati Allah, tetaplah rendah hati. Iman itu kadang naik, kadang turun, dan dosa pun bertingkat-tingkat serta bermacam-macam. Kadang kita bersemangat dalam beramal soleh, kadang pula kondisi kita melemah. Kadang kita taat, kadang pula kita maksiat. Begitu dengan dosa. Mungkin dosa kita bukan karena meninggalkan sholat, bukan karena riba, ataupun bukan karena zina, tapi dosa kita adalah sombong, riba, berbuat bohong, dan sebagainya. Ada yang Allah beri hidayah, Allah memberikan hidayah lewat lisannya, lewat kata-katanya, tapi tidak dengan matanya. Ada yang Allah mudahkan puasa sunnahnya, tapi tidak dengan sedekahnya. Demikianlah, sejatinya setiap manusia pasti melakukan dosa, dan setiap manusia juga memiliki kemampuan beramal yang berbeda-beda. Sungguh ada banyak sebab dan hal yang tidak kita ketahui dalam diri seseorang. Maka hendaknya kita jangan mudah merendahkan atau meremehkan atau bahkan mencela dosa-dosa seseorang. Karena tidak ada alasan satupun kita boleh merendahkan atau meremehkan orang lain, sekalipun seorang tersebut adalah pelaku maksiat. Ibnul Qayyim rahimahullah berkata, setiap maksiat yang dijelek-jelekkan pada saudaramu, maka itu akan kembali padamu. Maksudnya, engkau bisa dipastikan melakukan dosa tersebut. Dengan demikian, bisa jadi kita saat ini merasa cukup alim dan cukup sholih, sehingga merasa diri kita lebih baik dan bangga dengan ibadah kita. Namun, naudzubillah, akhirnya tergelincir dalam dosa sebab meremehkan serta merasa ujub. Di satu sisi ada seseorang yang mungkin ya kita nilai hina, banyak melakukan dosa. Namun ia diam-diam bangun di keheningan malam, mengetuk pintu langit, menangisi, terus juga menyesali dan memohon ampunan kepada Allah atas segala dosa-dosanya, dan akhirnya Allah pun mengampuninya. Simak bagaimana ungkapan dari Al-Hasan Al-Basri rahimahullah berkata, beliau mengatakan bahwa sungguh ada seorang yang melakukan dosa, lantas dia senantiasa ingat dosa tersebut dan khawatir dampak buruknya. Akhirnya dia pun masuk surga karenanya. Begitulah, terkadang perbuatan dosa itu bisa menjadi sebab masuk surga. Hal ini bisa terjadi manakala dosa tersebut, karena dosa tersebut akhirnya membuahkan inabah. Apa itu inabah? Inabah adalah kondisi ibadah dan amal soleh setelah berbuat dosa dan bertaubat jauh meningkat drastis dibandingkan kondisi sebelum berbuat dosa, sehingga ia semakin menjadi lebih baik. Dan hal ini ia dijadikan motivasi Hal ini ia jadikan motivasi untuk selalu bersemangat dalam beribadah dan beramal soleh. Untuk itu, wahai saudaraku, dulurku semuanya yang dirahmati Allah, andai kita tahu bagaimana perjuangan seorang pendosa dalam menemukan jalan kembali kepada Allah, tentu kita tak akan pernah merasa jumawa, gemedih di hadapannya. Maka hendaknya kita jangan pernah merasa bangga dengan kebaikan dan kesolihan yang kita miliki. Tetap rendah hati,
dan jangan meremehkan, jangan mentertawakan dosa orang lain. Sebab bisa jadi Allah akan mengampuni mereka atas ketidaktahuannya, atas kelemahannya. Tetapi Allah pasti akan menghukum kita semuanya atas kesombongan kita. Mudah-mudahan kita termotivasi atau bisa mengambil hikmahnya atas kalah ya materi tadi. Selamat menjalankan ibadah harian kita, selamat beraktivitas. Semoga Allah senantiasa memberikan kebarokahan, kemudahan dalam beramal, dan kita jadikan akhir yang husnul khotimah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.